Assalamualaikum. Kali ini saya akan membawakan materi tentang bilangan bulat. Silakan dilihat. Hai, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya membawakan materi tentang bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini ada beberapa loh keterbagiannya. Nah, kita lihat dulu ya penjelasannya. Keterbagian bilangan bulat merupakan bahan pelajaran pada sekolah dasar. Pembagian bilangan bulat yaitu pemfaktoran prima adalah faktor-faktor suatu bilangan yang berbentuk bilangan prima. Contohnya pada metode dengan melakukan pembagian berulang dimulai dari bilangan prima yang terkecil yaitu 2 dan diteruskan sampai semua faktor prima itu habis atau terakhir. Contohnya 180 yaitu 2, 2, 3, 3, 5. Itu adalah bilangan primanya. Kita lanjut. FPB. FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Contohnya, contoh dari FPB yaitu 10, 18, dan 32. FPB-nya itu kita dapatkan 2. Lalu KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Contoh dari KPK itu 10, 18, dan 32. Kita dapatkan KPK-nya itu 1440. Lalu keterbagian oleh bilangan tertentu. Contohnya 2, 3, atau 9. Jika suatu bilangan bulat dibagi oleh bilangan bulat lainnya, maka hasil baginya adalah suatu bilangan bulat atau bukan bilangan bulat. Misalnya, 40 dibagi 8 hasilnya 5. Nah, 5 itu adalah bilangan bulat. Tetapi, jika kita bagikan dengan 16, maka hasilnya 2,5. Jadi, hasilnya itu bukan bilangan bulat. Jika keterbagian untuk menguji keterbagian bilangan bulat dapat dibagi atau habis dibagi atau tidak dibagi oleh bilangan bulat lainnya. Contohnya, tentukan apakah 1002 dapat dibagi oleh 3 dan dapat dibagi oleh 9. Karena 1 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 2 hasilnya 3, dan 3 itu adalah bilangan prima karena 9 tidak bisa dibagi 3 karena bilangan prima. Jika maka 9 tidak bisa dibagi oleh 1002. Faktor bilangan yaitu bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Contoh dari faktor 8 adalah 1, 2, 4, 8. Faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Kelipatan yaitu suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan itu dengan bilangan asli. Contohnya, kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25. Kita masuk contoh soal ya. Contoh soal nomor 1 yaitu uji keterbagian. Tentukanlah 14.238 apakah itu dapat dibagi 2 dan dapat dibagi 3. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Tentukanlah apakah 14.238 dapat dibagi oleh 2 dan dapat dibagi oleh 3. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih bilangan prima. Bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Kita bagi oleh 2, apakah bisa? Kalau kita sudah lihat nomor terakhirnya itu adalah bilangan genap, berarti kita bisa bagikan oleh 2. Otomatis kita bisa ya dibagi 2 ya. Nah, kita uji yang 3. Apakah bisa dibagi 3? Caranya seperti ini. 1 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 8 hasilnya 18.
18 apakah bisa dibagi 3? Tentu saja bisa dibagi 3, hasilnya 6. Jadi otomatis 14.238 dapat dibagi oleh 3. Itu dia jawaban nomor 1. Masuk nomor 2, faktor bilangan. Tentukanlah faktor bilangan dari 16, 20, dan 30 dengan menggunakan tabel perkalian. Sebelumnya kita harus sudah tahu nih, sudah hafal perkalian. Nomor 2, tentukan faktor bilangan dari 16, 20, 30 dengan menggunakan tabel perkalian. Nah, pertama kita buat dulu ya tabel seperti ini. Kamu harus tahu perkalian. Kita cari yang pertama. 16 kali berapa? Bisa hasilnya 16, berarti 1 dikali 16. Lalu 2, ini faktor primanya ya. 2 dikali berapa? Bisa hasilnya 16, 2 dikali 8. Lalu masuk ke 4 dikali berapa? Bisa hasilnya 16, 4 dikali 4. Jadi faktor dari 16 adalah 1 dari sini ya, 1, 2, 4, baru 8, 16. Nah, ini 4-nya kan double, jadi tidak kita tulis, cukup ini saja. Lanjut ke 20. 20 sama seperti sebelumnya. 20 kali berapa? Bisa hasilnya 20. 1 ya, 1 dikali 20. Lalu kita cari yang 2. 2 kali berapa? Bisa hasilnya 20. 2 kali 10. Lanjut ke 3. 3 apakah bisa hasilnya 20? Tidak bisa ya. Jadi masuk ke 4. 4 kali berapa? Bisa hasilnya 20. 4 kali 5. Lanjut, berarti 20 sama dengan faktornya adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Lanjut ke yang 30. Yang ke-30 sama seperti yang sebelumnya. 1 dikali 30. Faktor yang kedua kita cari 2. 2 kali berapa? Bisa hasilnya 30. 2 kali 15. Lanjut nomor 3. 3 kali berapa? Bisa hasilnya 30. Tidak bisa ya. Atau ada? Oh, ada. Berarti 30 dikali 10. Hasilnya 30. Yang nomor 5, yang lihat kita faktor yang kelima. Faktor kelima itu 5 dikali berapa? Bisa hasilnya 30. 5 kali 6. Jadi faktor dari 30 yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Begini dia cara penyelesaian tentang FPB dan KPK. Tentukan FPB dan KPK dari bilangan 10, 18, dan 32 dengan menggunakan pohon faktor. Nah, begini dia penyelesaiannya. Tentukan FPB dan KPK dari 10, 18, 32 menggunakan pohon faktor. Pertama, kita tulis dulu ya 10, 18, dan 32. Kita tulis di sini faktor primanya. Faktor primanya 10 dibagi 2 hasilnya 5. Karena sudah jumpa ini faktor prima juga, berarti sudah sampai di situ saja. Lanjut ke 18. 18 kita bagikan 2, hasilnya 9. 9 kita faktorkan lagi. 2 tidak bisa, jadi 3. Berarti di sini 9 dibagi 3 hasilnya 3. Sudah sampai di sini. Sudah cukup sampai di sini saja ya. Lanjut ke 32.
32 dibagi 2 hasilnya 16. 16 kita faktorkan lagi. 2 berarti di sini 16 dibagi 2 hasilnya 8. Kita faktorkan lagi 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Kita faktorkan lagi 2 bagi 2 hasilnya 4 bagi 2 hasilnya 2. Kita tulis ya, 10 sama dengan 2 dikali 5. 18 sama dengan, kita masukkan yang ini ya, 2 dikali 3 dikali 3. 32 kita masukkan ya, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Ada 5 ya, berarti ini bisa kita singkat 2 dikali 3 pangkat 2. Lalu 32, karena 2-nya ada 5, kita pangkatkan saja 2 pangkat 5. Kita cari FPB-nya, faktor persekutuan terbesar. FPB-nya yaitu, untuk FPB kita tulis dulu. Kita cari angka yang paling kecil pangkatnya. Angkanya ini adalah 2. Pangkatnya yang paling kecil adalah 2. Berarti FPB-nya dapatnya 2. KPK, kita cari KPK ya. Untuk KPK kita tulis dulu semua yang didapat. Di sini ada 2, ada 3, ada 5. 2 dikali 3 dikali 5. Lalu kita cari pangkat yang terbesar. Pangkat yang terbesar yaitu 2 pangkat 5. Kalau 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 5 berapa? Kita cari 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 2 kali 2 4. 4 dikali 2 8. 8 kali 2 16. 16 kali 2 32. 32 dikali 9 dikali 5 hasilnya 1440. Ini hasil dari KPK. Kita masuk nomor 4, yaitu kelipatan. Tentukan kelipatan 7 yang kurang dari 120. Penyelesaiannya seperti yang ada di bawah sini. Dan nomor 5, tentukanlah kelipatan 25 yang ada di antara 27 dan 120. Begini dia penyelesaiannya. Kelipatan 7 yang kurang dari 120. Nah, kita awali dari 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 70, 77, 84, 91, 98, Kita lanjut ke nomor 4, yaitu kelipatan ya. Contoh soalnya, tentukan kelipatan 7 yang kurang dari 120. Nah, 7 kita awali ya dari 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 70, 77, 84, 91, 98, 105 ditambah cuy ya, ini
112 tambah 7, 9 turunkan 119 tambah 7, 16, 2. Nah, sudah lebih ya 120, berarti sudah sampai di sini saja. Ini kelipatan 7 yang kurang dari 120. Kita lanjut nomor 5. Tentukan kelipatan 25 yang ada di antara 27 dan 120. Nah, kita mulai dulu ya. 25 ditambah 25 hasilnya 50. 50 ditambah 25 hasilnya 75. Ditambah 25 0, 7 tambah 1 8 tambah 2 10. 100. Berarti 100 ditambah 25 125. 125. Nah, karena sudah lebih dari 120, jadi sudah sampai di 100 saja. Lalu kelipatannya kelipatan 25 yang diantaranya 27. Jadi 25 ini tidak masuk. Nah, kelipatannya itu adalah 50, 75, 100. Begitu cara penyelesaiannya. Nah, sekian dulu ya. Sudah tahu kan bagaimana caranya? Jangan lupa ya diuji-uji lagi di rumah. Jangan lupa dicoba-coba lagi, dilatih lagi supaya kita bisa dan supaya kita menyenangi pelajaran tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.